Mau di peak time atau nggak peak time nggak masalah, tapi lebih baik di peak time. Itu Mas Atta. Oke ya. Pak Roni ya, kalau kita sudah punya akun FB baru, baiknya untuk profil atau buat baru ya. Kalau sudah punya akun, baiknya buat ubah profilnya atau buat baru. Saran saya ubah profilnya aja. Nggak perlu bikin akun baru, karena bikin akun baru mulai dari nol. Kecuali pada saat bikin akun baru, pengen langsung digaspol, nggak apa juga. Tapi kalau agak PR untuk bikin dari nol, saran saya nggak harus bikin dari nol, nggak masalah. Oke, sip ya. Ini Mas Yusuf, bagaimana tips untuk memilih teman di Facebook ya? Oke, bagaimana tips untuk memilih teman di FB? Kalau Anda friend-nya friend-nya udah 4.500, silakan pilih-pilih teman. Tapi kalau friend-nya masih 600, masih 1.000, masih 3.000, nggak usah pilih-pilih teman. Yang penting add friend yang banyak, nanti pasti akan ke-filter kok, mana yang jadi target market Anda. Yang penting bukan alay, sama bukan akun-akun fake account. Ya. Oke, keren banget. Nah, Marlina nih, market gede, Mas. Mas Atta, putus Mas Atta. Jelas? Jelas. Jelas ya. FB Ads ya. Dengan FB Marketplace itu beda atau sama, Mas? Beda. Kalau FB Marketplace itu cuma media aja untuk jualan. Kalau FB Ads itu kita pakai budget, kita tembak iklan, nanti bisa menyasar ke akun-akun. Jadi iklan tersebut langsung masuk ke akun-akun orang-orang kita sasar. Berbeda. Ya. Ini dari Mas Saman masih sama tanyanya. Gimana ya Mas kalau jual di FB Marketplace? Tinggal upload aja. Jadi nggak masalah kok. Cuma kembali lagi ya teman-teman, yang namanya marketplace itu punya kelemahan. Kelemahan marketplace dari semua marketplace adalah perang harga. Jadi kalau Anda nggak siap perang harga, jangan masuk ke marketplace. Tapi kalau Anda siap dengan perang harga, ya nggak apa-apa juga. Mbak Enika ya, ini pertanyaannya apakah beda FB sponsor dan FB Ads sama ya Mbak? Sama. Jadi nggak usah dijawab ya. Oke, Mbak Citra, sehari berapa kali postingnya Mas yang ideal? Sehari berapa kali? Minimal 1-3 kali. Ya, tapi kalau Anda mau rutin 5 kali sehari lebih bagus. Tetapi saya 1-3 kali sehari. Teman-teman lihat deh akun saya. Akun saya itu sederhana, 1-2 kali. Tapi yang penting rutin setiap hari. Lebih baik 1 sehari, tapi 30 hari nggak berhenti. Daripada ada sehari 30 postingan. Gitu. Siap, ya. Gimana cara menambah follower di Facebook? Ini pertanyaan dari Mas Yusuf. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Cara menambah follower dan friend adalah Anda posting rutin, ya, add friend. Posting rutin, add friend. Posting rutin, add friend. Jadi kalau posting rutin nanti followernya makin nambah. Oke, ini Pak Roni, Mbak Indah, gimana ya kalau saya lebih cenderung mengembangkan fanpage dibanding Facebook pribadi? Oke, apakah kalau seandainya saya banyak mengembangkan fanpage, bagaimana? Nggak apa-apa Mbak, yang penting Mbak pakai FB Ads, FB berbayar. Kalau Mbak nggak pakai FB Ads, susah ngangkatnya. Karena fanpage itu wajib pakai FB Ads. Kecuali Anda artis. Kalau Anda artis nggak apa-apa. Tapi kalau kita bukan artis, bukan public figure, agak susah ngangkatnya. Oke ya. Ini Pak Roni, setelah konversi ke WhatsApp, gimana teknis mengumpulkan datanya ya dan mengelolanya? Ini ntar dibahas di seperti WhatsApp sebenarnya. Boleh. Ya. Itu ditanyain juga, gimana? Sebenarnya nggak usah ya, Mas ya. Kayaknya nanti ini akan aja dibahas di WhatsApp marketing. Yes, ya. Betul. Audio Lab seperti apa ini? Ini nanya apa nanya? Oke, Audio Live teman-teman yang mau belajar Audio Live ya, yuk teman-teman buka FB, ya, bikin postingan, ada tulisan Go Live. Buka FB, ada postingan Go Live. Ya, Go Live. Ada postingan Go Live. Ya, ada postingan Go Live, klik kanan atas, lalu ada tulisan Live Audio. Klik kanan atas, lalu ada Live Audio. Nanti Mas Atta atau Mbak Ulfi bisa capture live audio seperti apa. Oke, ya. Ternyata pertanyaan Mbak Neneng ini cukup membuat kita harus bikin simulasi. Keren ya. Oke, Mas Galuh atau Mas Galuh ya. Ide yang menarik untuk bisa membuat teman di Facebook itu berinteraksi seperti apa, Mas? Tadi udah dibilangin postingan-postingan. Iya, postingan, betul. Postingan. Jadi teman-teman lihat ya, coba cek FB saya nih. Ayo semua cek ya. FB saya itu bikin postingan yang simple banget ya. Jadi Mas Atta, saya mau cerita dikit, nggak apa-apa ya Mas Atta ya? Ya lanjut. Jadi saya IndiHome tuh baru pasang. Ini bukan promo Mas Atta ya.
First Media itu nggak ada, nggak masuk rumah, banyak jaringan tuh nggak masuk. Yang IndiHome pun saya harus request ke IndiHome. Nah, IndiHome kualitasnya lumayan. Terus saya coba ngetes untuk ngebangun interaksi. Kalau teman-teman lihat akun FB saya barusan bikin postingan, bagusan IndiHome atau First Media ya. Padahal saya udah pakai IndiHome, cuma ngetes akun doang, ya. Jadi ya teman-teman lihat deh, saya melakukan bangun interaksi simple dengan membuat postingan pertanyaan. Jadi sederhana banget. Oke ya, itu ya. Jadi sederhana aja, nggak usah ribet-ribet ya. Jadi dari Mbak Matilda, apakah konten di Facebook boleh berbeda-beda? Ya harus beda-beda sebenarnya. Ya, cuman brandingnya harus sama. Mungkin konten branding kali ya, Mas ya. apa ya? Kalau berbeda itu maksudnya variatif boleh. Tapi kalau Anda misalnya mau membrandingkan diri sebagai bisnis online, ya fokusnya ke bisnis online. Membrandingkan diri sebagai coach diet ke coach diet. Tapi bukan berarti Anda bukan berarti Anda akhirnya kaku. Saya tuh kadang-kadang posting tentang kucing, tentang anak, tentang istri. Jadi nggak apa-apa cerita tentang keluarga, ya nggak apa-apa. Bukan berarti jadi kaku, nggak masalah kok. Karena kan FB humanis. Oke ya. Ya Caca banyak, saya harus dulu ya supaya nanti kita pas jamnya pas kita tutup ya Caca ya. Oke, Mbak Uli, saya owner produk tapi reseller juga, produknya beda-beda. Gimana cara bangun identitas yang bisa merangkum semua aktivitas saya? Jadi dia owner juga tapi reseller juga nih Mas. Halo? Halo Mas Hermas? Ya jelas. Oh iya, siap. Ya, kalau saran saya, Mbak fokusnya adalah reseller atau bisnis online, maka sharing tentang tentang aktivitas Anda, sharing tips tentang bisnis online, ngambil dari konten yang ada untuk membangun hype. Karena orang sekarang di era saat ini pengen belajar tentang bisnis online kok. Itu postingan yang banyak banget dapat daya tarik. Seperti itu. Ya. Ini ada dari Mbak Anissa. Saya tuh sebenarnya nggak suka Facebook pribadi, Mas. Jadi saya pakai Facebook toko, tapi share hal pribadi itu gimana, Mas? Boleh nggak? Kalau apa tadi yang pribadi? FB pribadi ya? FB-nya di toko, tapi halnya yang di-share hal pribadi. Mau itu hal pribadi kek, mau itu toko kek, akun FB-nya harus akun FB yang namanya nama pribadi. Jangan nama toko, nggak boleh. Haram hukumnya buat teman-teman yang masih pakai nama toko, ganti. Karena kalau kenapa-napa dengan FB Anda di-suspend, terus tiba-tiba diminta KTP-nya, nama akun Anda nggak sesuai dengan KTP Anda. Aduh, wassalam. Mati semua nanti akun kita. Siap, betul ya. Jadi baiknya pakai akun pribadi aja ya. Ini Mbak Dina, ini mohon pertanyaannya jangan yang terlalu sederhana gitu ya. Jadinya mending saya skrip ya. Nggak mau tanya kalau kira-kira posting di halaman apakah terlihat oleh teman-teman kita? Saya selalu posting di halaman Facebook. Halo, Mas Hermasnya di mute kayaknya. Oke, sorry kepencet tadi. Oke. Ya. Boleh diulang Mas Atta? Ini pertanyaannya kalau posting di halaman Facebook apakah terlihat oleh teman-teman? Oke, good question. Teman-teman, kalau Anda posting di halaman kita, itu belum tentu semua friend dan follower kita lihat. Tergantung dari kekuatan account kita. Semakin kita engagement makin bagus, maka kita bakal makin banyak menjangkau banyak orang. Kalau kita mau bikin postingan yang muncul di akun orang, di tag akun itu di tag. Tapi ingat, tag itu tidak boleh dilakukan kalau tidak diizinkan. Kayak tadi kan, saya izinkan teman-teman untuk tag akun saya. Tapi sekali lagi, teman-teman jangan main asal tag. Karena orang itu nggak suka di tag, kecuali teman dekat. Kayak gitu. Oke, dari Abu Zahra, FB sebaiknya status publik atau hanya teman aja, Mas? Publik lah. Karena kan kita mau jualan. Masa jualannya cuma ke teman doang? Publik lah. Tokonya pengen toko ke saudara. Toko saudara siang malam. Mendingan toko yang besar ya. Publik, iya. Oke ya. Ini Mbak Fitri, saya sering membuat foto produk dan memberikan caption mengenai motivasi. Apakah konten ini bisa dilanjutkan menjadi postingan di Facebook kah, Mas Hermas? Selama nggak ada peringatan dari Facebook, lanjutkan aja apa. Tapi kalau sampai sudah ada peringatan karena ada ketahuan produknya, sebaiknya jangan. Tapi coba dulu. Kalau nggak masalah, berarti go ahead, lanjut aja. Oke, Mbak Ina.
Mas, jika pertemanan di akun Facebook personal sudah penuh 5.000, gimana cara untuk add friends lagi untuk kemudian diarahkan diajak gabung ke grup FB atau jualan kita? Oke, good question. Ya, kalau saya pribadi sebelum saya arahin ke FB group teman-teman, sebenarnya nggak harus. Ya, yang pertama kalau friend Anda udah penuh, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah unfriend akun-akun yang tidak aktif. Catat teman-teman, unfriend akun-akun yang tidak aktif. Tidak aktif itu artinya sudah lebih dari setahun dia udah nggak pernah posting di FB. Berarti dia udah nggak aktif, emang udah nggak niat main FB. Jadi menu-menuin akun kita, mendingan di unfriend aja. Unfriend gimana? Manual, nggak perlu pakai tools. Saya manual aja biasa. Unfriend, lihat status postingan terakhir kapan, lihat 2015, 2016, berarti dia udah nggak aktif. Jadi kebayang nggak teman-teman? Ya, yang saya lakukan adalah saya unfriend. Ya, terus gimana? Karena kan akun FB kita itu secara otomatis bisa berubah jadi follower. Jadi nanti orang bisa nge-follow akun kita. Jadi nggak masalah kok. Nggak harus ke FB Group. Oke, Teh Rina nih. Materinya daging, Mas Hermas. Terima kasih. Alhamdulillah. Mas Fatur, jika dalam sehari posting 3 kali, baiknya di-combine antara edukasi, jualan, atau fokus di salah satu saja. Terima kasih. Tadi udah dibahas sebenarnya ya. Silakan, iya, dikombinasi boleh. Ya, 2 kali posting edukasi, 1 kali jualan. Tapi yang jualannya pun, ya jualannya harus yang jualan yang soft selling, yang jangan hard sell. Kayak gitu Mas Ata. Oke, ini dari Mas Lukas Forjo. Bro, aku nggak akan tanya, aku akan langsung praktek. Mantap, keren. Oke, siap. Wah, iyalah, ini dia praktek. langsung ini ya. Oke, ini dari Bang Novandi ya. Mas, dari berapa contoh branding sebagai mentor atau coach, mungkin kan nggak kalau kita bangun branding bukan sebagai mentor dan coach? Oke, Mas Novandi saya tahu bisnisnya Mas Novandi adalah culinary ya. Jadi contoh kayak Mas Rex kan bisnisnya culinary, Mas Novandi. Tetapi beliau jarang dia mengcombine Mas Nov. Jadi combine yang pertama adalah sesekali sharing activity bisnis. Cerita story Mas Novandi, cerita story apa yang dilakukan. Yang Mas Novandi sudah lakukan sudah tepat. Tinggal yang belum dilakukan adalah add friend. Ya, add friend rutin di daerah Jakarta Timur, add friend rutin diperbanyak. Ya, sharing activity tapi sesekali juga sharing tips. Karena kan pasti Novandi yang lagi bikin sambal Mas Nov itu kan butuh pasukan reseller. Ya, itu bisa Mas Novandi bisa lakukan juga untuk bisa ngebangun nantinya ngebangun reseller. Nov nanti bisa japri Nov, tektokan lah. Iya. Anyway, saya pelanggannya Mas Novandi, ini ayamnya enak. Sama. Ada promo gajian juga kalau nggak salah. Nah, silakan. Ya. Ini karena teman jadi saya promokan ya. Recommended. Yang Jakarta Timur boleh ada pre-ongkir ya kalau nggak salah. Japri. Oke. Ya. Ya, Mas Idris, boleh nggak Mas diajarin gimana caranya bangun Facebook yang menarik? Oke, bangun Facebook yang menarik. Yang pertama adalah bikin akun Facebook, ya jelas. Diubah settingnya jadi akun publik, ya. Profile akun kita dan profile kita, ya itu harus yang membuat orang tertarik dengan kita. Orang tuh tertarik kalau kita entrepreneur, ya, pebisnis, mentor, ya. Lalu selama 30 hari ke depan, jangan absen untuk nggak posting. Wajib untuk posting sehari dua. 30 hari ketika Anda posting menggunakan konten yang tadi, ya, motivasi, tips, kutipan, story tentang kehidupan kita, cerita tentang sesuatu yang menarik, ya, cerita tentang sesuatu yang hype, yang penting tidak jualan. Kalau nanti mau jualan bisa arahin ke WA, nanti join ke WA. Oke ya. Oke, saya akan skip beberapa pertanyaan ya karena waktunya 10 menit lagi ya, dan ini masih banyak pertanyaan. Jadi yang tadi berulang saya akan coba skip ya, Mas Hermas mohon izin juga ya. Jadi oke, saya akan cari pertanyaan yang kira-kira menariknya. Gimana cara milih akun yang asli bukan fake ya? Karena banyak juga akun yang minta di-invite tapi friends-nya nggak ada 10. Silakan Mas. Oke, good. Biasanya nih akun-akun fake itu pakai akun profile yang cantik banget, muka Korea. Nah itu tuh cantik banget, ganteng banget, itu biasanya akun-akun fake. Ya, nggak semua sih, tapi biasanya. Yang kedua, dia baru, friend-nya nggak banyak, masih di bawah 500. Ya, masih baru. Ya, terus cek statusnya cuma sebentar. Ya, terus akunnya rada-rada alay. Ya, itu akun-akun fake. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Gimana cara mencari teman tertarget, Mas? Oke, mencari teman tertarget, cara paling simpel ada 2. Yang satu cara aktif, yang kedua cara pasif. Kalau cara aktif, misalnya gini, saya mencari reseller bisnis online, maka saya masuk ke FB Group yang isinya adalah para reseller, para pebisnis online. Contoh, kita punya FB Group namanya Sekolah Selling. Teman-teman boleh join di sana, itu grup kita, grupnya Ethnovet Sekolah Selling. Sekolah Selling itu isinya para pebisnis online. Itu targeted semua tuh.
add friend aja orang-orang di sana, saya izinin, ya, add friend aja orang-orang di sana, kan banyak orang-orang baru tuh, ya, add friend, ya, add friend itu targeted. Terus kalau Anda targeted misalnya, Anda pengen mentargetkan wilayah Depok, ya, Anda coba cari akun yang komunitas Depok, add friend aja orang-orang di Depok, add friend. Kalau Anda segmentednya adalah hijabers, ya, add friend aja orang-orang yang di FB group hijabers, add friend. Itu yang aktif. Kalau cara yang pasif, ya, misalnya Anda jualannya coach diet tadi ya, produk-produk untuk herbal cleansing. Anda posting aja konten-konten tentang sesuatu yang bagaimana slimming body slimming gitu ya. Lama-lama nanti yang masuk ke sana, orang Facebook tuh merekomendasikan akun Anda adalah akun orang-orang yang masuk adalah akun-akun yang membutuhkan informasi tentang slimming body. Kayak gitu. Itu itu cara aktif, cara pasif. Oke, ini pertanyaan yang cukup oke nih, Mas. Ini terkait postingnya, gimana ya supaya nggak baper ya? Saya sih sering like orang, tapi kok orang nggak pernah like postingan saya ya? Oke, ya. Dengan Mbak siapa? Mas siapa? Ini Mas Ridwan. Ya. Mas Ridwan, jangan khawatir Mas Ridwan. Ingat, FB itu tindakan profesional, bukan tindakan perasaan. Teman-teman catat. FB itu tindakan profesional, bukan tindakan perasaan. Ingat ya, kalau tindakan perasaan tuh kalau nggak ada yang like, ada yang komen, terus aduh, ya bodo amat, nggak apa-apa. Yang penting ada posting aja rutin. Mungkin Mas Ridwan, kalau yang nggak banyak yang like, nggak banyak yang komen, saya tanya, selama 6 bulan terakhir, ya, lebih seringnya bolong-bolong atau lebih sering konten posting? Kalau konten posting yang menarik atau yang jualan? Ya, add friend-nya udah banyak belum? 3 indikator. Kontennya rutin nggak? Yang kedua, friend-nya udah banyak belum? Yang ketiga, edukasi kontennya itu jualan atau berbagi yang bermanfaat. Kalau 3-3 sudah dilakukan, 6 bulan nggak juga, 3 bulan nggak juga, nanti japri saya bantuin. Tapi intinya adalah kita nggak bisa mengharapkan like, reply, komen kalau kita sendiri pun juga jarang aktif di FB. Tapi ingat, like, reply, komen tidak mempengaruhi sales. Sekali lagi, like yang banyak bukan berarti omsetnya gede, bukan. Saya nggak harus like yang banyak kok. Yang penting konversi ke WA. Kayak gitu. Oke, ini ada Mbak Bu Ami ya nanya, Mas, saya di bidang fashion. Kira-kira postingan seperti apa yang perlu saya tonjolkan di Facebook saya? Kontennya seperti apa aja? Oke, 2 hal. Yang satu konten sehari-hari, tips bermanfaat, edukasi tentang sharing tips bisnis, sehingga banyak orang yang pengen join jadi reseller Anda. Yang kedua, sharing activity bisnis. Cerita lagi ngedesain, cerita lagi kirim barang, cerita lagi ketemu dengan testimonial, ketemu dengan customer, posting testimonial, ya. Kebayang nggak teman-teman? Catat tuh, ya. Saya ulangi ya, kecepatannya. Yang pertama, ya, adalah sharing tips, edukasi. Ini nggak cuma yang fashion, ya. Sharing tips, edukasi, story kehidupan, ya, tips bermanfaat. Lalu yang berikutnya adalah cerita tentang aktivitas bisnis, lagi ngedesain, lagi kirim barang ke customer, lagi kirim barang ke JN ke Tiki. Itu cara yang sederhana dan nggak kelihatan jualan. Soft selling. Oke, ini dari Mbak Renanta. Ini menurut saya bagus, Mas. Lebih baik kita kelola sendiri nggak aktivitas ini atau kita pakai jasa digital marketing ya? Oke, kalau Mbak punya duitnya silakan boleh pakai jasa digital marketing. Tapi kalau misalnya Mbak budget terbatas, pakai diri sendiri nggak masalah kok. Ya, karena ada kelebihan kekurangannya. Yang namanya pakai jasa orang pakai budget, dan budgetnya memang nggak murah. Dulu kami adalah agensi digital. Dulu klien kami itu Microsoft, klien kami itu Intiland, Pertamina. Ya, 1 bulan tuh Microsoft bisa bayar 20 juta, ya, 15-20 juta. Pertamina bisa bayar 70 juta 1 bulan. Tapi kan itu perusahaan gede, Mas. Saya punya UKM kecil, minimal mereka harus bayar 3 juta, 4 juta. Kalau Anda punya uangnya, boleh. Tapi kalau budget terbatas, nggak harus. Belajar aja. Oke, ini Mas Azhar, menurut saya bagus ya. Yang pertama, Mas, ada teman saya 5.000, tapi banyak yang nggak selain dengan bisnis saya. Mungkin temennya bukan bisnis, misalnya dia ke bisnis, itu apa yang harus dilakukan ya, Mas? Oh, bisnis sebelah B2B ya. Yang kedua, apakah harus di-unfollow atau kita nyediain kuota untuk teman-teman yang nggak selain teman, tapi nggak selain bisnisnya, bukan target gitu. Dulu saya pernah punya yang kayak gitu, saya unfriend dulu yang tidak selain dengan saya. Tapi saya unfriend itu orang-orang yang yang orang-orang yang nggak target market dengan saya. Ya, jadi biar bisa banyak masukin kuota slot baru. Tapi kalau saya boleh tahu B2B-nya apa ya? B2B-nya nanti coba cek deh, B2B-nya apa? Karena saya juga B2B, bisa kok B2B.
3, tapi memang harus ada pendekatan khusus kalau B2B. Nggak bisa langsung. Perlu sharing portfolio rutin. Oke ya, ini sekali lagi teman-teman mohon maaf, saya nggak bisa jawab semua pertanyaan. Udah jawab tuh, B2B-nya plywood dan panel beton. Bang, kalau saran saya, kalau B2B-nya ke company, tembak ads saja. Jangan pakai FB akun pribadi tuh retail kebanyakan. Ya, tembak ads saja. Jadi saya mohon maaf nih kalau semua ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak dijawab, karena memang waktu kita terbatas ya. Jadi saya skip pertanyaan yang menurut saya bagus untuk ditanyakan ya. Nah, ini dari Mbak Ismuniarni ya. Mas, kalau saya Facebook sebelumnya itu jualan banget. Nah, ini sekarang saya mau mulai shop selling. Apakah postingan sebelumnya harus dihapus atau enggak? Kebanyakan hard selling ya tadi ya? Iya. Oke. Apakah harus dihapus? Nggak harus. Tapi kalau emang punya waktunya untuk menghapus boleh. Tapi kalau saya sih dulu saya hapusin. Ya, supaya nggak ada sejarah terekam bahwa saya itu tukang jualan. Saya hapusin aja. Oke, ini pertanyaan simpel tapi kayaknya banyak juga yang punya masalah sama. Mas, akun utama udah nggak bisa diganti nama, apakah harus buat akun baru? Akun pakai atau gimana? Kalau nggak bisa diganti nama itu karena akun toko, ya saran saya bikin baru aja. Tapi kalau misalnya bukan akun toko, nama pribadi gitu ya, nggak harus diganti kok. Ya, selama itu bukan nama toko ya, yang penting jangan nama toko aja. Oke, ini dari Mas Kefrazi ya. Mas, udah 5.000 teman nih, tapi like dan interaksinya dikit banget. Gimana ya? Apakah dia unfriend? Iya, itu engagement-nya mungkin, jadi like, reply, komennya nggak banyak, interaksinya nggak banyak, itu bukan karena jumlah friend-nya. Kan indikator 3 tadi ya, friend, interaksinya sudah, kitanya sudah melakukan interaksi belum? Kitanya juga harus melakukan interaksi. Ya, yang kedua, kitanya udah rutin posting belum? Angkat status Anda bisa diangkat dengan cara bikin FB Live. Atau teman-teman Anda kebanyakan lama-lama nggak ada penambahan baru, sehingga ketika mereka banyak yang sudah nggak di FB, akhirnya mereka udah nggak aktif, akhirnya akun-akun kita jadi akun yang keruh. Ya, cara saya tetap add friend, interaksi, kayak gitu. Oke. Ya ini Mas Agil, gimana cara buat konten yang bagus sementara kita nggak menguasai atau belum ahli di bidang produk yang kita jual? Misalnya saya mau branding coach diet, tapi saya sendiri nggak pernah diet, gimana tuh Mas? Ya kumaha, iya jualan produk diet tapi nggak pelajari produknya, kumaha. Mas bro ya, kalau mau jualan ya kuasai produknya, pelajari. Saya jualan produk diet, nih saya jualan produk diet ya, saya pelajari, saya pakai. Anda nggak bisa maksa orang ya, kalau Anda sendiri nggak tahu dan Anda nggak believe. Anda pakai supaya Anda believe, sehingga Anda bisa mentransfer belief ke orang. Anda jualan madu, tapi Anda nggak pernah minum madunya. Gimana orang mau beli? Bisa aja sih, tapi kan ya agak aneh aja gitu, nggak make sense. Jadi saran saya, Anda juga pakai, kecuali Anda mungkin produk-produk yang tidak harus Anda pakai sendiri. Nah, saran saya mulai pakai produk Anda sendiri, sehingga Anda mulai bisa mentransfer energi Anda, energi belief dari produk Anda. Oke, ini masih menunggu juga yang mungkin banyak sering. Mas, kalau postingan dari IG diintegrasikan ke Facebook gimana? Nggak masalah, tetapi kalau misalnya keseringan itu orang jengah. Karena kan akun IG sama akun FB itu kan tujuannya beda, ya. Dan kalau Anda mengubah settingan FB ke IG ke FB, ya, itu interaksi Anda kurang kuat. Karena FB menilainya ya Anda males, ya Anda cuma pengen relay doang, ya. Lebih bagus tuh akun kita posting. Jadi gini, kalau postingannya sama, IG-nya sama, FB-nya sama, mendingan postingnya di IG, postingnya di FB. Tapi kita yang posting bukan yang di relay. Kayak gitu. Oke, ini 1-2 pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 2.30, jadi Mas Aman. Mas, ini kalau buat konten lebih baik kita bikin hari ini untuk hari ini, atau kita bikin 1 hari buat 7 hari ke depan? Saya pilih yang kedua. Nah, lebih baik bikin hari ini untuk 7 hari ke depan. Itu lebih bagus. Sebenarnya poin yang pertama, spontan juga nggak apa-apa kalau Anda terbiasa spontan. Tapi kalau seandainya Anda tidak terbiasa, Anda butuh rencana, saran saya tadi yang 1 hari di-prepare untuk 7 hari ke depan. Oke. Perlu ya. Perlu nggak buat planning, buat konten apa aja yang mau diposting? Sama kayak tadi pertanyaannya. Perlu. Ya, saya kalau hari Senin posting apa, Selasa posting apa, Rabu posting apa, Kamis interaksi, Jumat mau siapin promo launching ya. Jadi coming soon. Jadi saya bikin plan supaya apa? Supaya program kita ya, soft selling kita ya, database yang kita bangun, ya, FB yang kita create,
itu bisa well managed ya, bisa teratur dengan baik karena memang dibikin rencananya. Tapi kalaupun Anda belum bisa ngebangun rencana, setidaknya Anda posting aja setiap hari. Oke, siap ya. Ini Mas, target market saya kebanyakan ibu-ibu akikah. Apakah saya harus bikin akun fake untuk ibu-ibu yang supaya saya mau friend ke dia dan tertarik sama akun saya ini kayaknya masih cowok gitu. Oh, nggak masalah kok. Sebenarnya sih, saya punya banyak teman-teman yang jualannya akikah tapi cowok. Nggak masalah kok. Yang penting Anda kontennya menyesuaikan aja. Ya, cek aja kok banyak teman-teman. Coba aja googling atau cek account-accountnya akikah. Mereka pasti punya variasi-variasi konten yang sederhana tapi targeted. Oke, sip. Sudah, Mas. Sepertinya sudah. Ya, tadi saya sudah scroll, sudah mentok, maksudnya sudah berarti secara umum sudah dijawab atau kurang lebih memang pertanyaan sudah tadi terjawab ya tentunya. Oke, mungkin Mas Ernest bisa kasih sebelum kita foto bareng, mungkin Mas Ernest bisa kasih kesimpulan atau summary. Ya, thank you Mas Hatta. Teman-teman, saya mau kasih kesimpulan atau summary. Jadi buat Anda semua yang pengen serius mau membangun FB untuk naikin omset. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah ambil keputusan. Siang ini ambil keputusan, ya, untuk serius. Anda perlu ambil keputusan. Kalau Anda masih habis ikut sesi, ya udah, cuma kayak just another seminar, just another workshop, ya Anda nggak akan kemana-mana, teman-teman. Seriusan. Saya 3-4 tahun lalu saya ambil keputusan, saya mau gede FB. Ketika saya ambil keputusan, maka FB saya bisa naik. Yang kedua, menjadi profesional. Profesional itu bukan pakai mood, bukan kalau ingat, ya Anda harus melakukan setiap hari, itu namanya profesional. Yang ketiga, konsisten. Saya percaya ketika Anda konsisten, Anda nggak harus jago kok. Konsisten itu berbicara mengenai setiap hari, maka nggak harus nunggu sempurna. Tapi sempurnakan sambil jalan. Catat teman-teman, tidak harus nunggu sempurna, tapi sempurnakan Anda makin gede, omset Anda makin gede. Amin. Amin, Mas Ernest. Wow, kita berikan applause dulu dong ke Mas Ernest. Wah, keren banget Mas Ernest ya. Applause virtual ya.